Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ramadhani Safitri dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Tubuh kita memiliki dua macam kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Untuk ekrin ditemukan hampir di seluruh permukaan tubuh. Kelenjar ekrin ini menghasilkan keringat yang berair karena mengandung banyak air dan garam. Sementara itu, apokrin yang hanya ditemukan di area tertentu memiliki kandungan keringat yang lebih tebal dan juga lengket karena mengandung protein dan lemak. Protein dan lemak ini bisa digunakan oleh bakteri di kulit sehingga akan menimbulkan bau. Saat kita kedinginan, tubuh kita menggigil, tapi saat kita kepanasan, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, kedua contoh tadi merupakan respon dari tubuh kita sebagai upaya dalam melakukan termoglasi. Termoglasi adalah mekanisme pengaturan terkontrol untuk mempertahankan temperatur atau suhu tubuh. Tubuh kita punya yang namanya set point atau titik setel bagi kadar cairan ion dan elektronik ataupun temperatur. Kalau misalkan terlalu rendah atau terlalu tinggi, tubuh kita akan melakukan homeostatis melalui mekanisme umpan balik negatif, yaitu saat terlalu rendah set point itu akan ditambah, tapi saat terlalu tinggi atau berlebihan dari set point akan dikurangi. Selain memiliki set point untuk kadar cairan dalam tubuh kita juga memiliki set point untuk temperatur atau suhu tubuh, yaitu normalnya adalah 36 sampai 30 derajat Celcius. Jika temperaturnya lebih rendah dari temperatur pada set point, maka tubuh akan melakukan upaya untuk meningkatkan temperatur. Sebaliknya, jika temperatur terlalu berlebihan atau melebihi temperatur pada set point, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menurunkan temperatur. Di dalam termoglasi itu melibatkan stimulus atau rangsangan, kemudian melibatkan reseptor. Reseptor ini yang menerima rangsangan. Lalu ada regulator yang mengatur apakah nanti suhu ini akan dinaikkan atau diturunkan. Kemudian akan diteruskan ke efektor. Efektor ini akan memberi respon sesuai pengaturan yang diperintah regulator. Bagaimana mekanisme termoregulasi yang ada pada tubuh kita? Mari kita bahas bersama-sama. Pada saat temperatur tubuh kita tinggi, itu merupakan stimulus atau rangsangan yang nantinya akan diterima oleh reseptor. Reseptor yang menerima rangsangan ini ada dua, yaitu hipotalamus dan rufini. Untuk rufini ini adalah reseptor yang terdapat pada kulit yang berperan dalam mendeteksi peningkatan temperatur udara. Sedangkan untuk hipotalamus ini akan mendeteksi jika ada peningkatan temperatur pada darah. Kemudian sinyalnya akan diteruskan ke regulator, yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak kita yang berfungsi sebagai termostat atau sebagai pusat pengatur suhu. Dari hipotalamus diputuskan karena temperatur terlalu tinggi, maka hipotalamus memutuskan untuk menurunkan temperatur, yaitu dengan meneruskan sinyal ke efektor. Efektor ini ada pembuluh darah, kelenjar keringat, dan otot arektor pili. Yang pertama ada pembuluh darah di kulit, karena yaitu arteriola di sekitar kulit akan mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah sehingga banyak darah yang menuju ke situ. Hal itu membuat kulit menjadi memerah. Tujuan dari vasodilatasi adalah untuk mengeluarkan panas. Jadi panas dari dalam tubuh akan keluar melalui radiasi lewat permukaan kulit. Kemudian efektor kedua ada kelenjar keringat. Dengan adanya peningkatan temperatur akan membuat kelenjar keringat menjadi aktif untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang
dikeluarkan adalah keringat hipotonik, di mana komposisi airnya lebih banyak daripada zat terlarut. Ketika keringat itu akan menguap dan membuat suhu di permukaan kulit menjadi turun. Efektor yang ketiga yaitu otot arektor pili. Otot arektor pili, ketika terjadi peningkatan suhu, otot akan mengalami relaksasi. Otot arektor pili ini bertanggung jawab dalam membuat rambut apakah berdiri tegak atau menurun. Karena otot arektor pili berelaksasi, hal itu akan membuat rambut di kulit menurun. Dengan menurunnya rambut, itu akan membuat panas menjadi tidak terperangkap. Bagaimana jika temperatur dalam tubuh rendah? Jadi, temperatur yang rendah itu akan ditangkap sebagai rangsangan atau stimulus yang akan diterima oleh reseptor. Reseptor untuk temperatur udara yang mengalami penurunan akan dideteksi oleh reseptor kulit yang bernama Krauss. Untuk penurunan temperatur suhu yang ada di darah akan dideteksi oleh hipotalamus. Kemudian sinyal akan dibawa oleh reseptor yang regulator yang ada di otak, yaitu hipotalamus. Karena temperaturnya rendah dari set point, maka hipotalamus memutuskan untuk meningkatkan temperatur. Kemudian sinyal akan diteruskan ke efektor, di mana efektor ini terdiri dari pembuluh darah, kelenjar keringat atau arektor pili, dan otot rangka. Efektor pertama yaitu pembuluh darah di kulit. Saat temperatur rendah akan membuat pembuluh darah kapiler yaitu arteriola akan mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi yaitu penyempitan pembuluh darah, sehingga panas di dalam pembuluh darah akan terperangkap. Efektor kedua yaitu kelenjar keringat. Ketika terjadi penurunan suhu tubuh, kelenjar keringat tidak aktif untuk mengeluarkan keringat. Efektor ketiga yaitu otot arektor pili. Ketika suhu turun, otot arektor pili akan berkontraksi dan menyebabkan rambut di kulit tegak. Hal ini akan membuat panas tetap terperangkap. Efektor keempat yaitu otot rangka, di mana saat terjadi penurunan suhu tubuh membuat otot rangka menjadi bergetar atau menggigil. Saat menggigil itulah akan terjadi pergesekan antar sel otot sehingga akan menghasilkan panas. Terima kasih.